di Jakarta, bahkan ada yang di Jayapura sendiri, di tempat yang harusnya dong dilindungi. Terus kayak mungkin karena sudah biasa jadi kayak menganggap ya sudah, dong tetap lakukan itu saja, bahkan sampai dapat ancam. Kecewa sih, maksudnya harusnya itu orang-orang yang melindungi dorang. Itu dong anak-anak, bukan orang lain yang bisa kan perlakukan seperti itu. Iya. Terus saya juga punya pengalaman kayak begitu. Sejujurnya kisah yang kedua yang tentang apa tuh? Yang mana nih? Yang uang kuliah. Itu saya punya kisah. Di Bandung sini, dan waktu itu saya ketemu bapak-bapak yang antara anak-anak untuk apa? Olahraga. Event lah di Bandung. Terus saya dapat pertanyaan kayak gitu. Tapi dulu saya mau perasaan itu, dan itu tuh yang kedua kali. Ketiga kali waktu saya magang di Jakarta, pernah cerita tentang itu. Saya dapat diberhentikan di jalan, terus bapak satu mungkin lagi jalan dinas, dia minta saya nomor HP, terus dia bilang, "Kok ikut bapak sudah, nanti di depan ada ATM, bapak turun kasih ke uang." Terus dia telepon saya, dia bilang, kok pilih, kok mau kasih saya waktu atau saya yang kasih ke waktu? Mungkin kau mau beli HP baru kah? Mungkin kau mau beli baju baru kah? Dia bilang ke satu hari itu saya pulang, saya duduk menangis yang hancur-hancuran punya. Saya merasa kalau satu orang yang sangat tidak berguna, maksudnya satu sampah gitu, harus diperlakukan kayak gitu. Dan itu jadi trauma untuk saya. Syukurnya saya belajar tentang kasus-kasus kayak gini tuh di kuliah, tentang kalau itu terjadi itu bukan kita punya salah, itu tuh orangnya yang salah, bukan korbannya yang salah. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat tidak nyaman sekali, apalagi gitu yang juga anak rantauan. Cuman yang paling saya kaget itu bahkan di Jayapura sendiri masih ada yang kayak gini, kayak itu di tempat yang ada tamu keluarga gitu loh, jadi susah. Harusnya kita feel lebih safe gitu, kayak lebih aman, nyaman karena kita terlindungi, bukan malah kita dibuat seperti begitu. Sama kita punya orang-orang sendiri yang buat begitu. Iyo, kayak kurang good sih. Masa tong sama-sama baru kan bikin kayak begitu tuh, tong tuh kampu anak-anak, kampu adik-adik. Maksudnya kayak, kau bayangkan saja, misalnya kan tanya kita, coba posisikan misalnya, kamu mau tidak kamu punya saudara perempuan, adik perempuan, atau kakak perempuan, atau bahkan anak perempuan mengalami hal yang sama. Betul. Kayak gue nih. Terus kayak misalnya, kalau misalnya bagaimana ya kalau jadi perempuan terus kok dapat perlakukan seperti itu, kok bingung apa yang harus kok lakukan, kok malu, kok mau cerita tapi kok malu. Tapi kayak kok takut. Iya. Jadi kayak serba salah gitu. Terus kalau kok cerita takutnya kayak jadi aib. Terus kayak dia cerita kok. Betul lagi. Dan sebenarnya ini juga tuh tidak terjadi cuma ke perempuan saja. Waktu saya kumpul kisah-kisah ini, ada satu teman laki-laki juga yang kumpul. Dia cerita kalau banyak juga yang memperlakukan dia dengan tidak nyaman. Terus kita juga bisa lihat banyak kisah-kisah bukan cuma dialami sama perempuan saja, laki-laki saja, kaum-kaum lain seperti orang-orang waria atau mungkin yang sebaiknya pokoknya kaum transgender lah, itu juga mengalami hal yang sama. Maksudnya kayak bagaimana? Uruslah dirimu sendiri gitu. Kalau kau sudah menikah, fokuslah sama keluargamu. Kalau kau belum menikah, persiapkanlah dirimu supaya kau bisa jadi contoh untuk anak-anak kayak gitu. Kayak ini tuh bikin kita yang ada di tempat rantau dan teman-teman yang ada di Papua juga membuktikan, sebenarnya ini membuktikan kalau kita tuh tidak aman, dan terutama yang sedihnya tuh terutama dari kita ke orang-orang sendiri kayak gitu. Wah, itu bikin sedih sih. Saya tuh waktu itu langsung nangis sampai halapur sama bapak langsung telepon orang itu, sama bapak marah-marah dia. Terus untung ada satu teman-teman di Jakarta, dong langsung jemput saya. Terus dong tadi bilang apa, dong diam saja, dong kasih gerah duduk menangis sepanjang hari. Habis itu baru dong bilang, sudah itu bukan sapu salah. Kadang saya anggap kayak hal-hal kayak gitu aib, tapi ternyata
harus ingat lagi kalau itu tuh bukan kita punya salah. Itu yang salah adalah orang yang tidak bisa atur dong punya kepala baik-baik. Otak maksudnya, mungkin otaknya ketinggalan. Otaknya jatuh coy. Jatuh. Name up. Otaknya jatuh. Tidak sih, itu tidak baik Kam. Kita harus berhenti. Dan juga saya rasa sangat membantu saat kita mulai terbuka. Ini tuh susah sekali Kak. Saya minta tanya teman-teman yang dong kasih saya kisah ini. Itu saya duduk gementar dan tanya. Saya menceritakan satu kisah waktu awal terjadi. Saya kayak takut sekali tuh hari ini bagaimana. Malu kayak gitu. Tapi karena saya tahu saya tidak salah dan saya menceritakannya, itu tuh sebenarnya bantu saya diri juga. Jadi Kang, kalau memang ada alami hal yang sama atau apa gitu, ceritakan saja, itu bukan kamu yang salah. Cerita supaya jangan sampai hal itu terulang lagi kayak gitu. Banyak yang pilih diam karena mungkin malu, kayak tadi tuh takut dan malu juga. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kau sembunyikan, harus kau show. Ketika kau berbicara, kau terbuka, nanti yang lain pun yang mengalami kisah yang sama mungkin dong menjadi, oh iya itu juga harusnya saya juga harus menceritakan ini begitu. Karena dari satu langkah kecil kita bisa rubah orang yang punya pemikiran kayak begitu. Jadi jangan pernah malu gitu, karena kelakuan-kelakuan kayak begini nih yang bikin nanti terus anggap kayak biasa saja, tidak apa-apa, aman-aman saja. Itu yang pembodohan terus terjadi pembodohan sampai tidak ada penyelesaian yang komplit. Antara orang-orang seperti itu dong akan merasa gak apa-apa, toh bikin aja terus ulang. Tidak ada sanksi apa-apa. Tidak ada sanksi yang tegas tidak juga. Tidak ada denda apa-apa, terus kayak mungkin kira dia juga terkenal saya. Betul. Dan juga saat ku ceritakan, saya betul-betul merasa saya dipulihkan di bagian itu. Awalnya saya agak susah, tapi waktu saya ceritakan, lama-kelamaan hal itu bukan jadi beban yang berat di saya punya hati, tapi saya bisa lupa begitu. Karena kalau saya simpan tuh, yang terjadi adalah saya tuh jadi takut, trauma, tinggal di dalam rumah. Jadi maksudnya mau bikin apa saya itu susah kayak gitu. Pasti saya yakin ada banyak perempuan juga di luar sana yang mengalami hal yang sama. Tapi dong memilih untuk saya diam sudah. Itu jadi aib buat saya. Kau harus bersuara supaya dong tahu itu salah. Betul. Dan diperbaiki. Iya. Bahkan kayak waktu saya naik taksi, kayak drop, terus saya duduk di depan pintu, di dekat pintu, terus kayak ada laki-laki dia kayak gini sekali, terus kayak tidak nyaman, saya mau turun tapi kayak gila sih, padahal ada orang banyak kayak gitu. Tahu diri. Kira-kira bagaimana caranya basmi yang kayak gitu? Caranya menurut saya dengan cara yang seperti yang lakukan sekarang. Maksudnya tong harus speak up, tong harus ceritakan, tong kasih tahu apa yang tong rasa. Kalau banyak sekali kisah-kisah yang terkumpul dan diceritakan, itu bisa merubah juga sebenarnya. Menurut saya itu. Dan juga mungkin pemahaman tentang apa yang termasuk ke pelecehan seksual itu harus ada pemahaman buat perempuan, laki-laki, pokoknya semuanya harus punya pemahaman tentang ini. Yang baik tentang seksual. Jadi tidak memandang sesuatu sebagai objek seksual terus dijadikan sesuatu yang kayak perempuan melekat dengan objek seksual. Perempuan tuh tong bisa begini-begini. Tidak, itu tidak baik. Itu pemikiran yang salah sekali. Iya, betul sekali. Jadi hargailah semua perempuan seperti kau menghargai kau punya mama dan kau punya adik perempuan. Entah tong tidak tahu besok kau anak perempuan atau tidak, tapi kau lakukan. Ketika kau menghargai itu, nanti kau diberkati juga. Pasti kau punya anak-anak akan jadi berkat gitu. Tapi ketika kau melakukan hal yang salah kayak begitu, nanti jadi apa? Jadi kutuk sendiri buat kau begitu loh. Jadi berpikir sebelum bertindak. Jadi begitu. Itu saja. Makasih. Thank you. Don't forget to subscribe, like and comment. Kita sudah terlalu banyak nonton YouTube ya guys. Dan lagi musim corona, jadi stay safe semua di rumah. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Lakukan saja hal kecil yang bisa kamu lakukan. Karena kamu tidak sendiri. Pasti banyak orang yang melakukan hal yang sama. Untuk merubah sesuatu. Tidur. Ya, seperti kami sih waktu libur dengan Tidak. Instagram, terima kasih banyak sudah nonton. Good night everybody.
Iya, kita malam kalau dulu nonton siang malam sampai pagi Lara. Ini sampai ya sahabat 2 dari SMA, sama Meli, Talia. Untuk beberapa video ke depan akan ada terus. Ah iya ya. Dah, Kam. Udah guys. Stay safe.